melaksanakan praktikum penentuan cepat lambat gelombang bunyi. yang beranggotakan Saya Salwa Khairani dengan NIM 2500307300041. saya Hairunisa Sinta Dewi dengan NIM 25030730076. Saya Swastika Wirabuana dengan NIM 25030730045. Pertama, susun alat seperti gambar di modul. Kedua, hidupkan amplifier dan EFG. Ketiga, menentukan frekuensi EFG misal 400 Hz dan mengatur intensitas bunyi. Empat, menaikkan dan menurunkan tendon air setelah mengatur frekuensi dan kemudian dengarkan yang bunyinya paling keras lalu catat sebagai L1. Lima, menaikkan dan menurunkan tendon air setelah mengatur frekuensi dan kemudian dengarkan yang bunyinya paling keras lalu catat sebagai L2. Pada percobaan yang telah kami lakukan, kami menjelaskan bagaimana percobaan resonansi pada tabung udara digunakan untuk menentukan cepat lambat bunyi. Pada tabung dengan satu ujung tertutup, resonansi terjadi saat panjang kolom udara memenuhi syarat tertentu. Untuk resonansi pertama, berlaku rumus L1 sama dengan 1/4 dikali lambda. Untuk resonansi kedua, berlaku rumus L2 sama dengan 3/4 dikali lambda. Sehingga selisih panjang kolom udara antara dua resonansi berurutan adalah L2 dikurangi L1 sama dengan setengah dikali lambda. Dari hubungan tersebut, panjang gelombang dapat dihitung dengan rumus lambda sama dengan 2 dikali L1 dikurangi L2. Rumus-rumus tersebut adalah rumus yang telah kami gunakan untuk percobaan kali ini. Setelah mengukur L1 dan L2 pada berbagai frekuensi, kami memperoleh nilai selisih resonansi yang kemudian dikonversi menjadi lambda. Hasilnya, nilai lambda berubah-ubah antara 0,14 meter sampai 0,26 meter. Padahal, secara teori, panjang gelombang seharusnya memenuhi lambda sama dengan V per F. Itu berarti panjang gelombang harus menurun secara teratur saat frekuensi naik. Namun, pada data kami, pola tersebut tidak tampak konsisten. Variasi yang tidak beraturan ini menunjukkan bahwa penentuan L1 dan L2 kemungkinan tidak presisi, sehingga menghasilkan perhitungan lambda yang juga tidak stabil. Setelah mendapatkan nilai lambda dari data resonansi, kami menghitung cepat lambat gelombang bunyi menggunakan rumus dasar gelombang, yaitu V sama dengan F dikali lambda. Dari perhitungan tersebut, nilai V yang kami dapat berada pada rentang 57 sampai 105 meter per detik. Nilai ini sangat jauh lebih kecil dibandingkan nilai teoritis. Cepat lambat bunyi di udara pada suhu 24 derajat Celcius yaitu 331 ditambah 0,6 dikali T, yaitu 331 ditambah 0,6 dikali 24 derajat Celcius, menghasilkan nilai V teoritis yaitu 345 meter per second.
Perbedaannya lebih dari 200 meter per second. Ini menunjukkan bahwa hasil eksperimen tidak mendekati teori dan dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian selama pengukuran. Beberapa faktor utama yang mungkin menyebabkan penyimpangan antara hasil eksperimen dan teori adalah penentuan titik resonansi masih subjektif karena hanya mengandalkan pendengaran. Terkadang, intensitas bunyi maksimum tidak terdengar jelas sehingga menentukan L1 dan L2 menjadi kurang akurat. Yang kedua, tidak diterapkannya koreksi panjang efektif pada ujung terbuka tabung. Seharusnya, panjang kolom udara ditambah dengan nilai koreksi L efektif sama dengan L plus 0,6. Suhu dan kondisi lingkungan tidak dicatat secara detail, padahal perubahan suhu beberapa derajat saja dapat mengubah nilai cepat rambat bunyi. Permukaan air yang tidak stabil menyebabkan panjang kolom udara berubah sedikit saat mencari resonansi. Yang terakhir, diameter tabung tidak ideal atau tidak seragam sehingga pola gelombang di dalam tabung mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan teori tabung resonansi ujung terbuka tertentu. Walaupun hasil perhitungan cepat rambat bunyi tidak mendeteksi nilai teoritis, percobaan ini tetap berhasil secara kualitatif. Kami dapat melihat bahwa resonansi benar-benar terjadi saat panjang kolom udara mencapai nilai tertentu, dan bahwa perubahan frekuensi berkaitan dengan perubahan panjang gelombang. Namun, secara kuantitatif, percobaan ini belum akurat, karena pengukuran resonansinya tidak presisi dan tidak memperhitungkan koreksi-koreksi penting seperti panjang efektif. Oke, kesimpulan-kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari hasil percobaan ini yaitu pertama, percobaan menunjukkan bahwa resonansi pada tabung udara dapat diamati dengan mencari intensitas bunyi, dengan hubungan utama yaitu L2 dikurang L1 sama dengan setengah dikali lambda. Kesimpulan kedua, panjang gelombang dapat dihitung menggunakan lambda sama dengan 2 dikali L2 dikurang L1. Dan cepat rambat bunyi dihitung dengan V sama dengan F dikali lambda. Kesimpulan yang ketiga yaitu nilai cepat rambat bunyi hasil eksperimen yaitu 57-105 meter per sekon jauh berbeda dari nilai teoritis akhir, sekitar 345 meter per sekon. Kesimpulan yang keempat yaitu perbedaan besar ini disebabkan oleh beberapa faktor penentuan resonansi yang kurang tepat, tidak diterapkannya koreksi panjang efektif, ketidakstabilan permukaan air, serta kurangnya kontrol terhadap kondisi lingkungan. Kelima, untuk meningkatkan akurasi percobaan dapat diperbaiki dengan menggunakan alat pendeteksi intensitas bunyi yang objektif, menerapkan koreksi yang panjang efektif, mencatat suhu secara teliti, dan memastikan permukaan air stabil selama pengukuran.